Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya di agenda 3 ini, yaitu penetapan core issue dan gagasan kreatif. Dimulai dari identifikasi core issue yang ada saat ini, di mana hasil pembelajaran core issue dalam tugas sebelumnya. Berikut ini adalah tabel penjabaran isu dengan menggunakan teknik tapisan isu APKL, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak, dengan penjabaran skala prioritas dari 1 sampai 5 dan diakumulasikan berdasarkan keempat poin tersebut. Lalu, dari tabel sebelumnya dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan fishbone diagram seperti pada slide berikut ini. Hasil analisa dari fishbone diagram dapat menggunakan metode 4S, yaitu surroundings, skills, system, dan supplier, dengan penjabaran sebagai berikut. Dengan penjabaran menggunakan metode sebelumnya, akan dijabarkan lagi dengan menggunakan metode pertanyaan mengapa, sampai menemukan inti permasalahannya. Mulai dari surroundings, pertanyaannya adalah mengapa muncul kebijakan digitalisasi? Jawaban dari permasalahan tersebut karena adanya perkembangan zaman yang menuntut perubahan dalam setiap aspek. Yang kedua yaitu skills, mengapa terjadi peralihan sistem kerja? Karena dengan adanya digitalisasi dapat mengubah sistem manual ke digital yang akan mempermudah semua pihak. Lalu dari sistem adalah mengapa terjadi kebijakan efisiensi. Hal ini dikarenakan untuk menghemat anggaran negara. Dan terakhir adalah suppliers. Mengapa terjadi kurangnya inventaris ATK dalam situasi ini? Karena adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisa sebelumnya dimulai dari pembuatan buku tamu digital yang bisa menggunakan media form online seperti Google Form. Selanjutnya adalah mengubah link buku tamu digital tadi menjadi barcode dengan tujuan agar lebih mudah diakses bagi tamu yang berkunjung ke kantor. Lalu, buku tamu digital tersebut disosialisasikan kepada setiap tamu yang datang agar mengetahui dan melaksanakan pengisian buku tamu sebelum melanjutkan kepentingannya. Sekian presentasi mengenai penetapan isu core dan gagasan kreatif menurut saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas penjabaran diri berdasarkan materi agenda 3, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Pembahasan singkatnya adalah, manajemen ASN dan smart ASN adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Manajemen ASN sendiri adalah sistem pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau yang lebih dikenal dengan KKN. Sedangkan smart ASN sendiri adalah profil dari ASN yang memiliki kompetensi, kinerja, dan profesionalisme tinggi, serta mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Penjabaran diri saya berdasarkan manajemen ASN. Yang pertama adalah jabatan. Untuk saat ini, jabatan saya adalah sebagai pengawas salvage dan pekerjaan air di kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 4 Merauke. Lalu, tugas saya saat ini adalah mengawasi dan membuat laporan berdasarkan pelaksanaan kegiatan salvage ataupun pekerjaan bawah air yang berada dalam wilayah kerja saya. Hak yang saya dapatkan adalah berupa gaji, tunjangan, fasilitas cuti, jaminan hari pensiun, jaminan hari tua, perlindungan diri berupa BPJS, dan pengembangan kompetensi berupa diklat ataupun bimbingan teknis. Selanjutnya, kewajiban yang harus saya lakukan adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan perundang-undangan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pejabat yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan. Lalu, kode etik yang harus saya lakukan adalah melaksanakan tugas dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan perundang-undangan dan sesuai perintah atasan selama tidak bertentangan dengan peraturan, serta menjaga integritas dan reputasi ASN. Kode perilaku yang harus saya patuhi adalah mematuhi peraturan yang ada di kantor ataupun di lapangan, memastikan peralatan yang baik dalam setiap kegiatan, dan melakukan penilaian risiko serta tindakan tanggap darurat berdasarkan situasi di lapangan. Lalu, penjabaran saya berdasarkan smart ASN, dimulai dari etika, yaitu bersikap santun dalam bermedia sosial,
menghormati privasi orang lain, dan menghindari sikap plagiarisme. Lalu ada keamanan, yaitu teliti dalam menerima informasi di internet, menggunakan perangkat lunak yang legal dalam perangkat apapun. Selanjutnya adalah budaya, yaitu membantu sesama yang kesulitan di internet, memberikan sosialisasi dalam menggunakan perangkat lunak. Yang terakhir adalah kecakapan, yaitu mampu dan terus mengembangkan diri dalam menggunakan aplikasi perkantoran ataupun aplikasi penunjang pekerjaan lainnya. Lalu, bagaimana cara menjadi ASN profesional yang menjalankan smart governance? Intinya adalah selalu berusaha mengambil inisiatif dalam mengembangkan potensi diri, yaitu dengan terus belajar dan mengembangkan kemampuan sesuai dengan bidang kerja saya saat ini. Selanjutnya adalah berkolaborasi dengan rekan kerja dalam menghadapi setiap permasalahan yang timbul di tempat kerja. Lalu, berusaha untuk menerima masukan yang membangun dari lingkungan sekitar tanpa memandang suku, ras, ataupun agama. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.